Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar menuntut ilmu. Perkenalkan, nama saya Darman Adiputra. Saya akan sedikit menjelaskan bagaimana Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah itu diangkat dan beberapa kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh khalifah-khalifah itu sendiri. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu proses pengangkatan Abu Bakar, yang dimana ketika Rasulullah SAW wafat, umat muslim dibuat resah dan bingung harus bagaimana, karena Rasulullah tidak memberikan wasiat ataupun tuntunan bagaimana cara memilih kepala negara atau khalifah. Dan pada saat itu kaum Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, yang dimana dalam perkumpulan itu dipimpin oleh Sa'ad bin Ubaidah. Di sana mereka berdiskusi atau bermusyawarah untuk memusyawarahkan siapa yang pantas menjadi khalifah. Mereka berpendapat kaum Ansorlah yang pantas untuk menggantikan posisi Nabi sebagai kepala negara, karena kaum Ansorlah yang telah banyak membantu perjuangan dakwah Rasulullah, baik dari finansial maupun dari tenaga. Dan pada saat itu sudah hampir membaiat Sa'ad bin Ubaidah untuk sebagai khalifah. Tetapi pada saat itu kaum muhajirin, tokoh-tokoh muhajirin tahu bahwa kaum Ansor sedang mendiskusikan pengganti Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu juga langsung kaum muhajirin beserta tokoh-tokoh yang sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad turut mengikuti rapat tersebut, musyawarah tersebut. Dan Abu Bakar dengan tegas menolak pembaiatan Sa'ad bin Ubaidah, karena Abu Bakar berpendapat bahwa yang cocok, yang pantas menjadi khalifah itu adalah dari kaum muhajirin, karena dia adalah orang yang pertama, orang-orang yang pertama masuk Islam dan setelah berjuang keras selama 13 tahun menemani Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar juga menunjuk 2 orang yang dekat dengan Nabi agar salah satunya menjadi khalifah. Yang pertama yaitu Umar bin Khattab, dan yang kedua yaitu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi Umar bin Khattab langsung menolaknya dan dengan tegas mengangkat tangan Abu Bakar, dan langsung diikuti dengan pembaiatan. Tetapi di balik itu Umar bin Khattab sudah mendapat persetujuan dari tokoh-tokoh terkemuka, sehingga setelah itu banyak baik dari kaum Ansor maupun Muhajirin juga mengikuti pembaiatan dari Abu Bakar. Dan pada esoknya baiat terhadap Abu Bakar secara umum dilakukan untuk umat muslim di Madinah, dan dalam pembaiatannya Abu Bakar berpidato sebagai berikut. Saudara-saudara, saya sudah dipilih untuk memimpin kalian, sementara saya bukanlah orang yang terbaik di antara kalian.
Jika saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul Allah. Tetapi bila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatanku kepadanya. Begitulah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang dilakukan secara demokratis, yaitu musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu proses terpilihnya Umar bin Khattab. Terpilihnya Umar bin Khattab berbeda dengan proses pemilihan Abu Bakar. Pada pemilihan Umar bin Khattab, Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab sebagai khalifah yang selanjutnya. Karena Umar bin Khattab ingin meminimalisir pertikaian politik antar umat Islam itu sendiri yang akan timbul jika pemilihan khalifah dilakukan seperti dulu, yakni dengan demokratis, dan salah satu dampaknya yaitu membuat negara tidak stabil. Nah, sebelum Abu Bakar menemui ajalnya atau sebelum meninggal, Abu Bakar memanggil beberapa sahabat terkemuka, yaitu salah satunya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Asori, Said bin Ziyad, dan sahabat lain dari golongan Muhajirin dan Ansor untuk dimintai pendapat atau penilaian terkait dengan pemilihan khalifah selanjutnya, yaitu Umar bin Khattab, dan mereka pun menyetujuinya. Dengan begitu, pemilihan Umar bin Khattab dapat dikatakan dengan pemilihan langsung oleh khalifah sebelumnya, karena pemilihan dengan cara wasiat atau terkait dengan mekanisme in secura yuridis dapat dibenarkan karena pemilihan atau pemimpin atau presiden mempunyai hak prerogatif atau hak khusus yang tidak bisa diganggu gugat. Salah satunya itu memilih khalifah yang selanjutnya. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu proses pemilihan Utsman bin Affan. Sekelompok sahabat Umar datang menjenguk beliau dikarenakan telah terjadi insiden penusukan terhadap Umar, yang dimana penusukan itu dilakukan oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz, atau lebih dikenal dengan Abu Lu'lu'ah. Dan para sahabat tersebut juga membahas atau mendiskusikan terkait dengan siapa yang akan menggantikan khalifah selanjutnya. Tetapi para sahabat juga belum mendapatkan jawaban yang pasti, dan akhirnya Umar menunjuk badan musyawarah yang terdiri dari orang-orang yang diridhoi Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Waqqah, Abdurrahman bin Auf, Yubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah bin Umar. Adapun kriteria pemilihan telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang dipilih dan bertindak sebagai penasihat. Khalifah yang dipilih adalah dari anggota syura, kecuali Abdurrahman bin Umar yang tidak punya hak pilih, dan
bertindak sebagai penasihat. Bila mana suara dari anggota tim sama, hendaknya keputusan diserahkan kepada Abdullah bin Umar sebagai anggota tim tersebut. Jika keputusan Abdullah bin Umar tidak disetujui oleh anggota, mengikuti keputusan yang diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Bila ada anggota tim yang tidak mau mengambil bagian dalam pemilihan, maka anggota tersebut harus dipenggal kepalanya. Bila dua calon mendapatkan dukungan yang sama, maka calon yang didukung oleh Abdurrahman bin Auf yang dianggap menang. Apabila seseorang telah terpilih dan minoritas satu atau dua tidak mau mengikutinya, maka kepala mereka harus dipenggal. Jadwal pelaksanaan musyawarah selama 3 hari dan hari yang keempat harus sudah ada pemimpin. Dan ketika Umar bin Khattab wafat, berkumpullah orang-orang yang dipilih menjadi formatur, dikepalai oleh Abdurrahman bin Auf di dalam salah satu rumah kepunyaan mereka. 3 hari lamanya mereka mendiskusikan, bermusyawarah, tetapi belum juga mendapatkan hasil yang baik. Belum terpilihnya pemimpin. Abdurrahman bin Auf berusaha memperlancar dengan himbauan agar sebaiknya mereka dengan sukarela mengundurkan diri dan menyerahkan kepada orang yang lebih pantas menurut syarat untuk dipilih sebagai khalifah. Himbauan ini tidak berhasil, tidak ada satupun yang mau mengundurkan diri. Kemudian Abdurrahman bin Auf sendiri menyatakan mengundurkan diri, tetapi tidak ada seorang pun dari 4 sahabat Nabi yang mengikutinya. Dalam kondisi macet ini, Abdurrahman bin Auf berinisiatif melakukan musyawarah dengan sahabat dan tokoh-tokoh masyarakat selain yang termasuk dalam anggota badan musyawarah. Dan suasana terbelah menjadi 2 kubu, yaitu kubu pendukung Ali dan pendukung Utsman. Pada pertemuan berikutnya, Abdurrahman bin Auf menempuh cara dengan menyanyikan masing-masing anggota formatur dan didapatkan skor suara 3-1 di mana Zubair dan Ali mendukung Utsman dan sedangkan Utsman mendukung Ali. Meskipun suara terbanyak dari anggota formatur jatuh pada Utsman, namun Abdurrahman bin Auf tidak serta-merta membaiat Utsman, tetapi pada suatu subuh, sesudah semalaman ia berkeliling memantau pendapat masyarakat, ia berdiri setelah kaum muslim memenuhi masjid dan menyampaikan pengantar tentang pelaksanaan pemilihan khalifah. Di sini terlihat kembali persaingan 2 kubu, yaitu kubu Ali dan kubu Utsman. Pada saat itu Abdurrahman menunjukkan keahliannya menghadapi masalah yang amat sulit ini. Dia memanggil Ali dan Utsman secara terpisah untuk dimintai kesanggupannya bertindak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta berdasarkan langkah-langkah yang diambil oleh 2 khalifah tersebut. Ali bin Abi Thalib bertindak sesuai dengan pengetahuan dengan kekuatan yang ada pada dirinya, sedangkan Utsman bin Affan menyanggupinya, sehingga Abdurrahman mengucapkan baiatnya dan diikuti oleh orang banyak menyatakan baiat, termasuk juga Ali, dan pada akhirnya juga menyatakan baiat kepada Utsman bin Affan. Orang ke-6 tim formatur, Thalhah bin Ubaidillah, tiba di Madinah setelah pemilihan itu berakhir. Dia juga menyatakan sumpah setia kepada Utsman bin Affan. Mencermati proses pemilihan tersebut, nampak dengan jelas upaya pemilihan khalifah dilakukan secara musyawarah dengan perhatikan suara dari berbagai pihak. Nah, itu pemilihan dari Utsman bin Affan yang bisa dikatakan
rumit karena ada beberapa syarat-syarat atau kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oke, lanjut yang selanjutnya yaitu proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Hasan dan Husain yaitu putra dari Ali diperintah oleh bapaknya yaitu Ali untuk mengikuti melindungi Khalifah Utsman dikarenakan terjadi pemberontakan, tetapi hal itu tidak bisa dihalau. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Beberapa sahabat terkemuka seperti Yubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah karena menurut mereka Ali pantas untuk menjadi pengganti Utsman. Dikarenakan pada saat itu sedang terjadi kekacauan yang amat kacau, Ali menjadi bingung karena untuk mengambil suatu tindakan maupun keputusan. Setelah terus-menerus didesak, akhirnya Ali bersedia dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni 656 Masehi, bertempat di Masjid Nabawi. Hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir sehingga semakin mantap saja ia mengemban jabatan khalifah. Tetapi tetap saja masih banyak yang menolaknya, salah satunya dari golongan Muawiyah karena dari golongan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka merasa pantas sebagai mereka berhak menjadi pemimpin dibandingkan dengan Ali. Dan pada akhirnya setelah bertahun-tahun Ali menjabat, kekuasaannya digulingkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Salah satunya mereka berani berperang, salah satunya yaitu perang Jamal dan perang Siffin yang sangat terkenal. Itu perang sesama muslim atau perang saudara yang sangat memilukan sekali karena perang dengan saudara sendiri. Namun pada akhirnya karena ada siasat dari Amr bin As, perwakilan dari Muawiyah, dan Abu Musa al-Asy'ari mewakili Ali untuk melakukan arbitrase. Selanjutnya sistem pengangkatan kepala negara di dunia Islam mengarah pada sistem kerajaan atau monarki sehingga terbentuknya dinasti Umayyah dan Abbasiyah setelahnya. Nah, sama seperti pendahulunya yaitu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, Utsman bin Ali juga hidup sederhana dan zuhud. Ia tidak senang dengan kemewahan hidup, ia bahkan menentang mereka yang hidup bermewah-mewahan. Nah, itu 4 tokoh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman, yang keempat yaitu Ali, dan mereka pun adalah tokoh-tokoh atau pemimpin yang sangat-sangat disegani dan emang benar pemimpin yang adil dan bijaksana. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu siasah pada Khulafaur Rasyidin. Siasah pada dasarnya untuk kemaslahatan umat dalam bentuk hukum, pengaturan, kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar agama Islam dan memprioritaskan kesejahteraan bermasyarakat atau umat muslim dibandingkan dengan yang lain. Nah, siasah pada zaman Rasulullah itu lebih menekankan pada musyawarah yang dimana untuk mendapatkan hasil yang benar-benar valid, benar-benar disetujui oleh semua orang. Dan pada saat pemilihan Khulafaur Rasyidin terdapat beberapa siasah. Salah satunya ketika
pemilihan Abu Bakar. Di situ terjadi musyawarah dan di dalamnya terdapat perdebatan yang sangat alot, tetapi di situ Umar dengan tegas membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, tetapi di belakangnya sudah dibicarakan dengan baik-baik dan mendapatkan persetujuan dari semua pihak, sehingga tidak ada yang memberontak ataupun menolak Umar sebagai khalifah. Dan yang selanjutnya dari Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar dengan pertimbangan sudah disetujui oleh beberapa tokoh atau sahabat Nabi. Dan yang ketiga yaitu pemilihan Utsman bin Affan, yaitu dengan Dewan Formatur atau Dewan Musyawarah yang telah dibentuk oleh Umar untuk mendiskusikan atau musyawarah untuk memusyawarahkan siapa yang berhak dan pantas untuk menjadi khalifah yang selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu pemilihan Ali, yang dimana beliau dipilih oleh beberapa pihak dan tidak semuanya memihak pada Ali, dan bahkan ada yang memberontak, salah satunya Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan ketika itu pemilihan Ali dikala keadaan yang sangat kacau. Oke, dan pembahasan yang terakhir yaitu bentuk kebijakan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, persoalan siasah pertama yang dialami setelah Rasulullah wafat yaitu suksesi politik, yang dimana umat muslim dengan musyawarah menentukan siapa yang akan menjadi kepala negara yang tak luput dari kriteria sosio-historis. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar menjabat menjadi khalifah, terdapat masalah yang belum ada di zaman Nabi, yaitu ada beberapa kelompok yang menolak untuk membayar zakat. Dan itu Abu Bakar menentang keras terkait dengan kelompok yang enggan membayar zakat dan salah dalam mengartikan ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 103. Dan juga salah satu siasah dari Abu Bakar, beliau membentuk suatu majelis syura untuk memecahkan persoalan-persoalan penting. Anggotanya dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka, yaitu Umar memegang bidang kehakiman dan Abu Ubaidah sebagai bendahara dalam Baitul Mal. Dan yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Salah satu siasah pada zaman Umar yaitu penerapan biaya impor sebesar 10% untuk menyeimbangkan dengan biaya impor yang dipungut oleh non-muslim. Dan juga Khalifah Umar menunjuk seorang hakim khusus untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan harta kekayaan. Dengan hal ini, sejarah Islam mulai mengenal pembagian kekuasaan walaupun masih terbatas pada bidang yudikatif dan eksekutif. Dan juga beliau membuat kebijakan atau pembaharuan, diantaranya pembentukan diwan atau Baitul Mal, organisasi militer, pembentukan kepolisian dan penjara. Dan yang selanjutnya yaitu dari Utsman bin Affan. Salah satu contoh siasah syariah yaitu mempersatukan umat Islam dengan penyalinan Al-Quran. Salah satu mushaf yaitu Mushaf Utsmani. Dan contoh lainnya yaitu menentukan lokasi khusus untuk sidang pengadilan, karena dulu pengadilan itu dilakukan di masjid. Dan yang terakhir yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Keadaan porak-poranda, situasi politik yang chaos, perang sesama muslim mulai terjadi dan pertumpahan darah pun tak terelakkan.
Inilah keadaan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan begitu, Ali tidak bisa leluasa untuk mengupayakan pengaturan dan pengarahan kehidupan umat. Namun dalam kondisi ini, Ali tetap masih saja memberikan kebijakan atau membuat kebijakan dalam kategori fikih siasah, yaitu yang pertama urusan korespondensi, yang selanjutnya yaitu urusan pajak, dan yang ketiga yaitu urusan angkatan persenjataan, dan yang terakhir yaitu urusan administrasi peradilan. Nah, itu salah satu contoh-contoh kebijakan-kebijakan yang diambil, yang dibuat oleh beberapa khalifah atau 4 khalifah pada Khulafaur Rasyidin. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya terkait dengan siasah pada masa Khulafaur Rasyidin. Banyak salahnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.